Integrasi nasional. Ada beberapa konsep yang perlu dibahas dalam materi integrasi nasional, yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia dan strategi integrasi Indonesia atau Bhinneka Tunggal Ika. Kembali lagi dengan saya Maria Amelia Karmelita Moong dengan NIM 2301060014, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya atau proses untuk menyatukan berbagai unsur atau kelompok, baik itu suku, ras, budaya, agama, dan daerah yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, berikut pengertian integrasi nasional menurut beberapa ahli. 1. Menurut Safroddin Bahar tahun 1996 yang menyatakan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. 2. Menurut Riza Noer Arfani tahun 2001 yang menyatakan bahwa integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. 3. Menurut Juliati Suroyo tahun 2002 yang menyatakan bahwa bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulatan. A. Pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Menurut Muhammad Sofan, pluralitas adalah masyarakat yang beragam yang memiliki berbagai suku dan agama. Pluralitas adalah istilah yang tentunya harus dipahami oleh masyarakat di Indonesia. Hal ini karena Indonesia bersifat plural dengan kekayaan dan keanekaragamannya. Adanya pluralitas ini membuat masyarakat Indonesia bisa hidup dengan toleransi yang tinggi. Pluralitas juga bisa dilihat secara vertikal maupun horizontal. Jika secara horizontal, masyarakat Indonesia dapat dikelompokkan menurut agama, suku, etnis, ras, dan sebagainya. Sementara secara vertikal, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi golongan atas, menengah, dan bawah. Nah, adapun beberapa faktor penyebab pluralitas di Indonesia. 1. Karena kondisi geografis wilayah Indonesia. 2. Letak Indonesia yang berada di antara dua samudra. 3. Iklim yang beragam dan struktur geologi. Dan 4. Pengaruh budaya asing. B. Strategi integrasi Indonesia atau Bhinneka Tunggal Ika. Secara etimologi atau asal-usul bahasa, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang bila dipisahkan menjadi Bhinneka yang artinya beragam atau beraneka, Tunggal yang artinya satu, dan Ika yang artinya itu. Secara harafiah, jika diartikan maknanya bisa dikatakan bahwa beraneka ragam tetapi masih satu jua. Semboyan ini diambil dari kitab atau Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Hal ini menunjukkan persatuan dan kesatuan yang terjadi di wilayah Indonesia dengan keberadaan penduduk Indonesia yang terdiri dari macam-macam suku, bahasa daerah, ras, agama, dan kepercayaan, lantas tidak membuat menjadi terpecah belah. Melalui semboyan ini Indonesia dipersatukan dan semua keberagaman tersebut menjadi satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun beberapa prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 1. Common denominator. Di Indonesia ada berbagai macam keanekaragaman. Maka sesuai dengan prinsip pertama dari Bhinneka Tunggal Ika, maka perbedaan-perbedaan di dalam negara ini haruslah dicari common denominator, yang artinya bahwa harus mencari persamaan dan perbedaan, sehingga semua rakyat yang hidup di Indonesia dapat hidup di dalam keanekaragaman dan kedamaian dengan adanya kesamaan di dalam perbedaan tersebut. 2. Tidak bersifat sekretarian dan inklusif.
Makna yang terkandung dalam prinsip ini yakni semua rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya adalah yang paling benar, paling hebat, atau paling diakui oleh yang lain. Pandangan-pandangan sektarian dan inklusif harus dihilangkan karena akan menimbulkan konflik yang terjadi dikarenakan kecemburuan, kecurigaan, dan sikap yang berlebihan. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif, dengan kata lain, segala kelompok yang ada haruslah memupuk rasa persaudaraan. Kelompok mayoritas tidak memperlakukan sebuah kelompok minoritas ke posisi terbawah, melainkan harus hidup saling berdampingan satu sama lain. 3. Tidak bersifat formalitas. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalitas yang hanya menunjukkan sebuah perilaku semu dan kaku. Tetapi Bhinneka Tunggal Ika sifatnya universal dan menyeluruh. Hal ini dilandasi oleh adanya rasa cinta mencintai, hormat menghormati, saling percaya mempercayai, dan saling rukun antar sesama. Karena dengan cara inilah keanekaragaman bisa disatukan dalam bingkai keindonesiaan. 4. Bersifat konvergen. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen, bukan divergen. Segala macam keanekaragaman yang ada bila terjadi masalah bukan untuk dibesar-besarkan, tetapi haruslah dicari satu titik temu yang bisa membuat segala macam kepentingan menjadi satu. Hal ini bisa dicapai bila terdapatnya sikap toleran, saling percaya, rukun, non-sekretarian, dan inklusif. Perbedaan adalah suatu keberagaman. Yang bisa kita lakukan adalah menerima perbedaan tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan. Perbedaan bukan untuk dijadikan sebagai sumber konflik, melainkan dijadikan sebagai tolak kekuatan untuk membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh toleransi, sehingga kedamaian di dunia bisa betul-betul terwujud. Sekian video pembahasan saya mengenai materi integrasi nasional kali ini. Semoga videonya dapat bermanfaat dan sampai jumpa.